Kalau memang saya salah, bongkar saya, tunjukkan ke dunia. Kalau Gus Herman, saya tahu wataknya orang Madura, keras dan benar. Tunjukkan kebenaran itu. Ayo, beres, siap. Saya paham wataknya orang Madura, nggak munafik. Orang Madura itu tegas, keras, dan benar. Jadi cari kebenaran itu, datang ke tempat saya. Tunjukkan pada dunia apa adanya. Demi Allah, ini bukan konten Kang Gus Herman, ini bukan konten. Bukan cuma di TikTok. Demi Allah, panjenengan datang ke tempat saya, lalu lihat pengobatannya dari awal sampai akhir. 1 minggu boleh, 1 bulan boleh. Kalau itu dikira saya nyeting dari awal. Setelah itu tunjukkan ke dunia apa adanya. Untuk pengobatannya ya, untuk pengobatannya. Datang dan tunjukkan ke dunia apa adanya. Tangan saya begini. Tangan saya begini sampai. Satu hal yang kenapa ya, demi Allah, hal ini kenapa saya bisa live dengan Gus Herman. Sebab saya paham dengan karakternya orang Madura. Sanat-sanat keilmuan saya sanat keilmuan saya banyak yang sambung ke Madura. Jadi saya paham dengan guru saya, Gus Rohim, Gus Yai Ahmad Muhammad yang ada di Pondok Tempuran. Beliau orangnya tegas, keras, dan benar. Jadi ketika saya live dengan Gus Herman, yang beliau itu notabene-nya berlawanan dengan saya minta jenengan untuk membuktikan hal itu. Tunjukkan pada dunia hal yang sebenar-benarnya. Dampingi atau lihat pengobatan saya dari mulai pertama pengobatan sampai selesai. Jangan hanya 1 hari. Saya kasih waktu 1 bulan. Dan selama 1 bulan, ini 1 bulan ya. 1 bulan ini saya bukan menganggap Gus Herman ini nggak punya apa-apa, bukan berarti nggak punya uang. Saya yang mengatakan, kalau beliau berani, saya tanggung selama 1 bulan itu. Mau tidur di hotel silahkan, mau tidur di pondok saya silahkan. Ada janda nggak? Ini diajak ngomong serius ini sebenarnya takut sama saya atau nggak berani datang? Jawab dulu. 1 bulan. 1 bulan saya punya istri, ya toh? Punya istri masa nggak ngapa-ngapain 1 bulan ada janda nggak? Istrinya diajak. Gus Herman, no ya, no. Saya paham karakternya Gus Herman. Jangan ketawa-ketawa. Sesuai dengan karakternya, sesuai dengan karakter panjenengan yang keras dan tegas. Sesuai di channel YouTube panjenengan yang panjenengan kritis terhadap orang-orang yang sampean anggap melakukan penipuan. Kritis. Dilihat dengan jelas, kritis seperti di YouTube-nya panjenengan. Gus Samsudin keluarin ke listrik. Gus Samsudin pengobatannya tipu-tipu, kritis seperti di channel YouTube jenengan. Kritis. Aku YouTube sekarang nggak main mah. Siapa lagi sekarang nggak ada konten saya. Konten sekarang nggak ada saya mah. Piye. Saya tuh udah gak ada konten sekarang itu. Ya apa ini? Konten ya apa sekarang? Datangin saya. Buktikan pada dunia apa adanya. Kalau memang salah, tunjukkan di kontennya salah. Demi Allah saya ridho, ikhlas. Kalau memang setelah ini ya, bukannya kemarin ya. Setelah ini, sampai datang dan lihat apa adanya. Saya yakin kalau panjenengan melakukan niatnya baik, pasti nanti rezekinya dari konten itu ada. Ya kan? Saya bicara terbuka loh ini. Ini di media sosial loh, bukan berdua telepon saya nggak punya nomornya Gus Herman. Saya terbuka. Kalau panjenengan niatnya baik di jalan Allah. Bentar. Bukan nggak punya. Coba dilihat DM-nya. Ini loh nomor saya. Tak tunggu kok gak ada balasan sama sekali. Piye gitu. Coba dilihat DM. Coba dilihat DM-nya. Coba dilihat. Gini, nanti dulu saya jelaskan dulu. YouTube saya habis ke banned, semua DM hilang, bahkan kemarin ada uangnya sekitar 20 juta itu juga hilang.
uang di YouTube di apa namanya? Di TikTok saya, nanti dulu. Uang di TikTok saya kemarin 20 juta hilang. Karena TikTok saya kebanet diambil sama orang. Kehack sehingga DM semua hilang. Jadi jangan salah paham, bukan saya nggak menghargai panjenengan, bukan saya takut sama panjenengan. No. No. Jadi kalau mau benar-benar mau datang, sekarang WA saya. Kalau nggak ada ongkosi. Beneran nih, serius nih, diongkosin nih. Demi Allah, demi Rasulullah. Nanti pas anu lagi, meleset lagi kayak kemarin. Memakai nama Allah. Sal. Sesesan Sal. Alah, Saya berharap jenengan mau membuka lagi channel YouTube-nya yang kritis, channel YouTube-nya yang benar-benar mencari kebenaran. Itu saya pengen jenengan itu kembali seperti dulu. Jati dirinya yang benar-benar apa adanya ini loh dimunculkan. Dan di sana dia berani bilang kalau ini cuma settingan, gitu kan? Beliau berani bilang seperti itu. Kenapa sekarang begini setelah dari sana? Kenapa nggak seperti waktu pulang dari saya? Pulang dari saya berani bilang settingan. Dari sana melempem. Bentar. Ah, ini Gus Herman ini piye tah. Lihat enggak, ini untuk semua saudaraku ya, mumpung beliau nggak ada ya. Sama lihat di channel YouTube-nya. Beliau mengatakan saya itu trik, penipuan. Lihat di channel YouTube-nya. Bahkan katanya saya settingan di channel YouTube-nya beliau ini. Lihat di channel YouTube-nya. Sekarang beliau lab sama saya, lah kok melempem kayak gini. Ini yang saya nggak suka. Enggak, saya paham orang Madura itu tegas, keras, dan benar. Saya paham orang Madura. Orang Madura tuh nggak ada yang melempem, nggak ada. Madura itu gak ada ngomongnya, Madura tuh gak ada ngomongnya, langsung ditengin nanti. Tenang aja sama orang Madura itu. Jadi ini untuk semua saudara-saudaraku ya. Mungkin yang suka atau yang nggak suka sama saya nggak apa-apa, saya sampaikan. Ini apa adanya. Beliau ini berkali-kali menyerang saya. Mungkin beliau di sini mungkin nggak enak aja sama saya saat ini. Tapi saya buka aja. Saya itu orangnya apa adanya kok. Beliau sering mengatakan di channel YouTube-nya itu kalau saya melakukan trik atau penipuan. Itu berkali-kali. Sangat lama sekali. Dan saya waktu itu hanya diam saja. Karena apa? Karena waktu itu saya anggap beliau itu masih ada hal-hal yang menurut saya nggak pas saja. Kalau sekarang saya undang beliau untuk datang. Beliau ini jangan main, saya kasih tahu ya untuk semuanya ya. Mungkin ada yang belum kenal di viewer saya ini yang nonton 5.000 orang ya. Mungkin ada yang belum kenal sama beliau. Beliau ini punya channel YouTube namanya Gus Herman Maulana. Ya. Ya kan? Gus Herman toh. Terus beliau ini juga buka pengobatan. Jadi beliau ini bukan apa ya? Bukan kayak orang kalang-kalang itu loh. Beliau ini juga apa namanya itu? Supranatural. Tapi yang berlawanan dengan saya. Lah kok ini tiba-tiba naik di lab saya. Tuh, kok sekarang diem-diem aja, ini gimana coba? Ini beliau ini kan seorang supernatural, ya, pengobat spiritual, pengobat alternatif juga sama kayak saya. Jadi di sini nanti kan beliau juga paham tentang keilmuannya. Jadi saya menantang bukan yang kaleng-kaleng kan gitu, ya, bukan yang kaleng-kaleng. Orang-orang yang benar-benar tahu tentang al-hikmah itu. Dan iya. Tenang.
Kenapa melempem? Ini channel YouTube-nya beliau nih. Kayaknya energinya kalah sama saya ini. Kayaknya kalah sama saya, energinya hilang orangnya. Ini channel YouTube beliau nih. Kalau sampean semua nggak percaya, nih, ini channel YouTube orangnya. Ini 5.000 yang nonton. Ini channel YouTube beliau, namanya. HP. Saya ke sono dapat HP baru. Berkat saya nih. Alhamdulillah. Kalau itu namanya bukan untuk mencari kebenaran. Saya nggak suka seperti itu. Sumpah saya nggak suka. Saya sukanya yang kesini itu pertama untuk mencari kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran, mencari ridha Allah, pasti rezeki lancar. Lancar pasti. Ini channel YouTube beliau, namanya Gus Herman Maulana Ishak, penumpas santet. Nih. Erman, ayo. Ya, jangan lupa di ya biar lagi di YouTube. Gus Herman. Saya tanya ke jenengan. Gus Herman. Jenengan itu kenapa nggak sukanya sama saya, terus jenengan itu kenapa mau nyerang saya itu kenapa? Masalahnya kenapa? Yang satu itu karena ini buka-bukaan aja nih ya, buka-bukaan nih ya. Gak ada simpanan nggak ada. Ke satu, karena kita orang kan juga pengobatan dari segala sesuatu ilmu pengobatan non medis itu kan ya. Yang ke satu, semenjak saya itu belajar daripada guru saya tiga-tiganya itu tidak pernah saya tuh mengalami orang yang diobati guru saya itu nggak ada sampai keluar segala sesuatu benda gitu. Dari mulai Gus Samianto pertama, kedua Habib Mustafa Al-Haddad dari Tarim Madura, yang ketiga Faruk, Kiai Haji Romo Faruk Hadi, itu nggak ada. Pada itu ketika saya melihat segala sesuatu orang pengobatan di keluar paku, keluar benda, keluar kris, itu saya menjadi ini nggak masuk akal. Itu ya awal itu nggak masuk akal bagi saya. Bagi saya nggak masuk akal. Nah terus habis itu ketika itu saya itu diundang oleh dokter Pak Nizam orang dah ketika itu sama orang ini sudah memanggil orang juga orang pintar, orang tersebut, kata orang tersebut berkata saya dalam badannya istri saya sama minta paku 3 kayak gitu, terdapat paku 3 dan cara keluarkannya itu dari telur, cara keluarnya itu dari telur ya kan Gus ya, dari telur. Pak Nizam itu saya datang, Pak Nizam bicara di depan gerbang, maaf Gus sebelum ini kedahuluan orang, nggak apa-apa Pak Nizam gitu, nggak apa-apa. Ingat Pak, jangan bilang kalau saya juga pengobatan. Saya pemakaian, emang benar saya pakai sarung, cuma saya ganti peci. Peci saya nggak tak pakai, rambut saya tak gini kan Gus. Tak gini kan. Saya gini kan. Kayak seperti orang nakal gitu kan. Kan saya suka dipandang orang nakal. Habis itu ketika dianu telurnya, dikira ke badannya, telur itu diusapkan dari kepala sampai kaki, dipecah. Ya dah, dipecah, keluar paku. Kan itu, ya toh, keluar paku. Itu saya tanya, itu telur apa Pak? Telur ayam gitu. Telur ayam saya tanya itu. Oh telur ayam gitu. Berarti di badannya ibu ini perutnya besar itu. Serius itu perutnya. Berarti badan ibu ini terdapat paku 3. Coba dikeluarkan lagi Pak, pakai telur lainnya.
Tapi telur tersebut dari orangnya sendiri, dari saya bukan dari tuan rumah, tapi dari saya. Ya enggak? Lah, habis itu dikeluarkan lagi dari telur tersebut. Keluarkan lagi telur tersebut, keluar lagi pakunya. Kaki kan gitu kan? Keluar lagi pakunya. Lah, saya bilang lagi, Pak kurang satu Pak ya, kurang satu. Iya kurang satu. Jangan dikeluarkan dari telurnya sampean. Saya lihat dulu telurnya sampean. Saya pecah, tek, udah ada pakunya. Termasuk itu kan trik. Lah dari itulah saya berkata, saya konsultasi, bukan konsultasi, saya tanya ke Habib Mustafa. Beb, anak kayak gini, Beb, diundang orang gini, 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 gini. Lah, kata Nah Habib itu, cong. Kata orang Madura kan cong. Orang Madura kan kalau kalau bilang kan cong. Kalau gaib itu angin, bukan benda. Kayak gitu. Gaib itu angin. Sehingga kenapa? Kalau di scan, di ronsen itu nggak keluar bendahnya, hanya keluarnya itu nggak nampak. Nggak nampak apapun karena tertutup angin. Makanya di scan itu pun nggak kelihatan penyakitnya. Kayak gitu. Makanya terus aku lihat kok ini kok keluar aneh-aneh. Keluar ini. Nah, makanya ini saya jujur. Saya ini jujur. Nah, saya bilang, wah ini kayak gini nih. Ini nggak bener nih. Ini nggak bener nih. Makanya itu kita sama-sama saudara. Ya deh, saudara saya, seiman saya, semuslim saya. Ayo kita saling menasihati satu sama lain. Jadi teguran itu, Gus, teguran itu bukan berarti anak itu membenci, enggak. Cuma anak itu sayang, anak itu cinta, perhatian, kesampaian tuh awas dia gitu. Insya Allah kayak gitu anak. Mungkin sampean kalau main ke sini, mungkin sama main ke sini. Cuma rumah saya nggak gede, Gus. Bukan kayak sampean. Rumah saya kecil, gubuk rumah saya, Gus. Wallahi, rumah saya gubuk. Tapi anak dari mana saya bilang nomor satunya saya harus berkata jujur meskipun saya salah. Itu kalau saya. Itu kalau Oke. saya. Makanya itu kalau Iya. kalau sampean undang saya ke sono, saya bakal datang. Serius, saya bakal datang. Ya. Oke. Yang pertama itu yang saya suka dari orang Madura. Jadi orang Madura itu nggak munafik dan orang Madura itu keras, tegas, dan benar. Mungkin inilah salah satu yang membuat saya menerima live masuknya ini beliau. Padahal banyak yang mau masuk tapi saya tidak terima. Tapi untuk beliau Gus Herman ini saya terima. Padahal beliau nggak kurang-kurang mengkritik saya. Wah, Dan serius. untuk hal Saya yang kalau tadi, iya saya jawab dulu, gantian. iya ya. Dan untuk tadi, Terus. Gus Herman yang menyampaikan tentang apa yang beliau sampaikan tadi, saya anggap semuanya benar. Apa yang beliau sampaikan tadi bahwa santet itu hanya berupa angin dan lain sebagainya, itu saya anggap benar. Benar dalam arti benar dalam hal satu sisi. Dalam satu sisi, sebab saya sendiri, sebagai selain saya itu YouTuber, yang memang YouTuber itu tentu berkarya, bikin konten, dan nanti saya juga langsung menyampaikan ke Gus Herman, mana itu yang konten, mana itu yang real. Ya, sebagai contoh begini, Gus Herman, nanti ketika beliau datang ke tempat saya, salah satunya, ini bukan settingan ya, demi Allah bukan settingan. Beliau nanti akan saya ajak untuk ke Tulungagung. Serius saya, demi Allah saya pun sampai sekarang masih kaget dengan apa yang terjadi dengan orang ini. Sampai sekarang saya masih kaget. Bahkan sekitar beberapa waktu yang lalu, baru berapa lama ini beliau datang. Itu di ronsen, di dalam tubuhnya itu ada 27 paku. Dan yang kemarin terakhir itu 37 ya. 37. Itu bukan di dalam usus, tapi di bagian dada dan di bagian luar ususnya. Nah, ketika beliau datang ke tempat saya waktu itu membaca Rotibul Hajat. Waktu itu ada santri saya, sekarang ini ada santri saya di sini nih. Nah, ketika membaca asma itu, beliau itu keluar paku dari mulutnya, bahkan ada yang dari kakinya. Nanti Gus Herman saya ajak ke sana. Ini bukan tentang saya itu sakti atau nggak sakti, saya sama sekali nggak sakti. Yang saya aja nggak ngerti kenapa itu bisa keluar dan lain sebagainya. Nah, Saya pengen ngajak Gus Herman ke sana. Iya. dan Saya pengen ngajak Gus Herman ke sana.
Itu kan lain. Kalau yang keluar dari Iya, London, saya iya, Al-Fakir nih, Al-Fakir iya, nih, Al-Fakir kena santet. Terus ada iya, orang Gus Samsul ngobatin Al-Fakir. Nah, habis itu benar tersebut tuh keluar dari mulut saya atau ketika saya beol itu saya masuk akal Gus Masian karena keluarnya dari saya, iya. bukan bukan ketika pengobatan itu yang mengeluarkan, itu nggak masuk akal. Sampai sekarang pun orang Sidoarjo Gus, saya jujur demi Allah ini, orang Sidoarjo saya upload ke Facebook karena saya pura-pura menjadi pasien Gus. Saya pura-pura menjadi pasien, beliau nggak kelihatan saya di YouTube. Habis itu saya dikira kena santet, Gus. Ah, habis itu saya dikeluarkan silet dari perut saya. Loh kan Ya. gak masuk akal. Pasti saya bilang, sama jangan bohongi orang. Saya jangan membohongi orang. Stop atau saya upload di Facebook, di YouTube saya. Itu dia minta maaf, terus uang saya dikembalikan 20 juta. Ya, Gus. Pada hari itu saya sering Gus kayak gitu itu. Makanya saya tuh kasihan, hanya kasih uang ke orang-orang. Cuma itu doang sih Gus. Saya niat aja cuma itu doang. Saya nggak mau jatuh-jatuhkan orang nggak mau Gus. Nggak pernah mau. Makanya saya ya udahlah saya tak berhenti dulu main YouTube. Coba lihat sampean, YouTube saya berhenti 1 bulan karena saya sudahlah saya nggak mau main-main YouTube lagi. Saya tak konsen ke Khodam dan Aura lah, tak buat hiburan doang. Itu saya kayak aku gitu. Makanya saya itu nggak mau, saya itu nggak mau jatuhkan orang. Saya itu nggak mau kayak gitu, nggak mau matiin rezekinya orang. Saya itu nggak mau jajan itu. Mungkin sampai tahu sifat saya, tahu mungkin mungkin kan kita sudah pernah ketemu dulu, kalau nggak salah 3 tahun ya, 3 tahun yang dulu, 2 tahun ya Gus ya, 2 tahun atau 3 tahun Gus dulu Iya. itu. Tapi menurut saya, Gus Herman, apa yang jenengan lakukan itu bukan mematikan rezeki orang, bukan. Kan tak mau kok jadi kok coba kok kalau dia apa mana mbak. Terus Menurut terus saya, terus apa yang jenengan lakukan itu bukan mematikan orang. Kalau sesuatu hal yang dilakukan itu baik, selain bisa menyadarkan orang itu, sama juga bisa menolong orang dengan apa yang jenengan lakukan itu. Dan saya sangat mendukung itu. Makanya panjenengan itu saya undang ke pondok untuk melihat keadaan yang sebenar-benarnya terjadi. Sebenar-benarnya terjadi. Jadi apa yang jenengan lakukan itu tidak merugikan orang lain, Bu Sirman, Bu. Tidak. Malah saya sangat mendukung itu. Ini demi Allah ya, ada dalam hati saya ya. Saya sangat mendukung dengan apa yang jenengan lakukan. Karena itu tidak merugikan orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Itu sampean itu menolong orang supaya tidak melakukan itu. Itu. Jadi saya sangat mendukung itu. Dan saya melihat sekarang YouTube saya. Saya melihat bagaimana proses pengobatannya. Saya melihat ada nggak yang aneh-aneh begitu. Jadi yang makanya ingin itu saya katakan, ketika jenengan melakukan sesuatu hal yang baik, lanjutkan, lanjutkan. Karena banyak yang tertolong dari situ. Kalaupun ada pro dan kontra ya nggak apa-apa. Yang penting suatu hal yang benar gitu aja. Dan itu saya anggap benar apa yang jenengan lakukan itu. Wallahi saya katakan yang jenengan katakan, semua yang jenengan sampaikan itu benar. Jadi nggak usah peduli, oh nanti matiin rezeki orang, enggak lah. Sampean itu nolong orang kok. Menolong orang seperti itu. Jadi sekarang kapan nih berangkatnya? Insya Allah kalau Gus Samsudin terima nomor WA saya, Insya Allah sama WA saya nanti saya DM kayak Saya kemarin. telepon sekarang ya. Ini Loh, asisten saya punya ini kan nomor, pakai HP. loh, punya kan nomor saya itu gitu nggak mau WA gitu loh, piye. Bukan, Habis saya mau minta sekarang, tak telepon sekarang. Ayo, kasih tahu sekarang. HP saya satu Gus, HP saya satu ini ya, tak buat live ini. Gak apa-apa sama Oh. simpen. 0882. Bentar. Yang. Dok, coba catat di WA nih sama saya nggak bisa nulis di HP ini. Apa namanya ini? iPhone gini. Sebentar, soalnya HP-nya iPhone. Coba. Oh, berapa nomornya? Nggak apa. Berapa nomornya? Berapa?
Macet apa sih? 0882 08 8 apa ya? 08 berapa? 08 0882 oh 0882 terus 3052 3052 terus 5420. 5420. Saya coba chat telepon ya. Duh, tak live-nya HP saya satu. Ya udah. Siap. Tak buat live HP-nya HP saya satu. Siap. Siap. Tujuan saya hanya satu, untuk menyambungkan tali silaturahmi itu aja. Dan semoga saja dari sini nanti bisa menambah saudara. Dan semoga YouTube saja saya bisa juga berkembang dari lagi ya. YouTube saya bisa saya sangat berkembang berharap lagi itu. ya. Dan saya berharap begitu. YouTube saya mati 1 bulan. Mati 1 bulan YouTube saya. Ini terbuka saja ya. Saya 1 bulan itu lebih dari 50 juta dari YouTube. Jadi Alhamdulillah, jazakallah jangan khair. sampai apa ya? Jangan sampai berhenti lah. Cukup kegiatan kita saja yang kita lakukan apa adanya aja, itu yang apa namanya kita kasih tahu ke masyarakat gitu. Mungkin sampean sudah mengikuti channel YouTube saya yang sekarang. Jadi ya kegiatan-kegiatan rukiah dan sebagainya. Kan saya sudah lihat itu saya nih Gus. Saya kan udah sayangin ke ya buat hiburan aja TikTok, buat hiburan saya kayak gitu. Saya nggak main YouTube lagi 1 bulan mah. Terakhir saya ngupload itu insya Allah tahun kemarin. Iya. Dan tetap pada satu karakter yang sama ya. Orang Madura, tegas dan juga jelas dan benar. Jadi di sini saya nggak akan mengharapkan panjenengan untuk baik-baik sama saya, enggak. Saya pengen tetap jenengan apa adanya. Wong saya juga sudah pernah ketemu jenengan, dan ketika sesuatu ada yang nggak benar, itu pun juga akhirnya jenengan sampaikan. Jadi saya sama sekali tidak takut. Kalau saya takut, wah Bu Serman pernah ketemu saya, ternyata beliau membongkar saya. Enggak apa-apa. Datang ke tempat saya, kita ngopi, kita lihat keadaannya, dan kalau ada yang nggak baik, sampaikan ke masyarakat luas. Ini mulut saya. Kalau ada yang nggak baik, sampaikan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Satu minimal ya, kalau pengen kayak speed paling cepat, bisa 1 minggu itu paling cepat lah. Paling cepat tuh 1 minggu. Tunggu, sudah ya. YouTubeku ya. Paling cepat 1 minggu. 1 hari minimal dapat 3 video. Kalau 1 kali 7 berarti 21 ya. Berarti 21 video. Bisa untuk berapa bulan ini. Kalau disebar WA-nya Gus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nomor WA saya pribadi, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti kalau kalian ngechat saya yang aneh-aneh, ya saya blokir nanti. Jangan Gus Udin, banyak penjaganya. Saya sendirian nanti, Kak. Saya sendirian nanti. Saya berangkat sendiri, mobil sendiri, saya nyupir sendiri nanti. Tenang aja. Aduh, kalah ini, ya apa ini, kalah ini. Berapa ini? Sudah mulai pengobatan lagi. Sebenarnya saya tidak mengatakan itu pengobatan ya. Jadi lebih kepada silaturahmi aja, karena tempat saya sekarang adalah pondok pesantren Nuswantoro, dan yang memegangnya itu adalah Kiai Nawawi dan Kiai Syaifuddin di situ. Jadi tempat itu pengasuhnya bukan saya, karena saya nggak bisa ngaji.
Jadi pengasuhnya langsung Kiai MUI Blitar. Saya hanya mempunyai tempat saja. Jadi yang ulang ngaji beliau. Saya hanya bagian terima tamu Makanya saya dan diganti anu, Gus, diganti apa? Pondok pesantren. ya Salam pondok saudara. pesantren Salam Nuswantoro. budaya. Salam Sri Budaya. Ngelek ya. Ngelek ya. Iya, ngelek. Ya, kelas sakti mas saya sama-samain. Wah, Hanya satu saja nanti energinya. yang saya sampaikan ke Gus Jerman. Satu, yang konten untuk hiburan, entertain, dan konten untuk pengobatan itu tentu sangat berbeda. Jadi sudah saya sampaikan di awal. Untuk konten yang pengobatan, kita ambil yang ada di pondok. Kalau yang untuk hiburan, sebagai contoh hadiran, untuk sebagai contoh jurus Ibnu Alwan, dan lain sebagainya, nanti ketika itu menyerang itu kan harus dipersiapkan dulu. Jadi sesuatu hal yang benar-benar ada tapi dipersiapkan. Itu namanya ada yang atraktif, ada yang pasif kan begitu. Jadi nanti saya jelaskan. Apakah semua orang bisa menyerang itu terpental? Ya, tidak semua. Kecuali kalau sudah diukur emosinya atau sudah diisi dulu hadiran kan begitu. Jadi di situ pun juga nanti akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Jelas-jelasnya dan apa adanya. Nanti bisa nanti saya bisa Gimana? nanti kalau saya berangkat insya Allah nanti saman WA kalau saya berangkat insya Allah saya upload dulu ke YouTube berarti saya sudah berangkat saya umumkan ke YouTube saya berangkat kayak gitu. Iya, tetapi saya pengen tetap dengan pada karakter yang sama. Jangan jangan sampai sesuatu hal yang baik itu tertutupi karena rasa nggak enak. Kayak gitu, apa adanya aja. Kalau kalau Untuk yang kalau saya hiburan, sampaikan hiburan. Untuk yang real, ya sampaikan yang real. siap. Yang penting satu saya, menjatuhkan saya tidak apa-apa. Yang penting ketika berkonten dengan saya, yang terpenting tidak menjatuhkan orang lain, tidak menyebut nama orang lain, channel YouTube orang lain, nama orang lain itu aja. Cukup kalau mau menjatuhkan, jatuhkan diri saya aja, jangan ke orang lain, itu aja yang penting. Yang penting kita berkarya dengan karya kita sendiri gitu aja. Ayo tap ayo giftnya cepet. Saya itu main hiburan di TikTok Gus makanya saya itu sudah nggak konsen ke YouTube. YouTube sekarang aduh YouTube saya kan tahu sendiri sampean segitu viewernya meskipun subscribe-nya banyak tuh 1800 apa gitu banyak tapi susahnya nontonnya dikit makanya saya nggak kurang semangat main YouTube makanya main TikTok aja dah. Dua-duanya, Kang. YouTube-nya jalan, TikTok-nya juga jalan. Kan ada salah satu amalan khusus dari Syekhona Khalil yang untuk supaya usaha kita itu jalan. Kan itu dipakai. Saya bukan guru saya guru saya Kiai Faruk kalah lagi. Iya Kak, kalah lagi. Gimana ini orang-orang nih? Nggak pada dukung saya ini orang-orang nih. Kalah lagi nih saya nih. Koko Boros,
Ra enek sih. Ini nanti ini tak masukin ke YouTube nih ya. Ini tak masukin ke YouTube ya. Monggo, silahkan. Coba Salam sehat saya selalu. pengen Kang apa nih Gus Herman nih karakternya kayak yang biasanya coba. Nanti dimasukkan di Apa ya? YouTube juga lebih greget karakternya coba sama kayak yang kemarin. Yang greget itu ketika ada ulama, kiai, habaib dihina itu baru saya greget. Yang ada itu di YouTube baru saya greget. Ada ulama, habaib, kiai dihina itu saya greget. Bukan, ini kan saya kan yakin panjenengan itu kan masih penasaran dengan saya kayak gitu kan. Jadi ya seperti awalnya saja begitu bahwa saya pengen mencari sebuah kebenaran di tempatnya Gus Samsudin kan begitu. Jadi Kalau kalau gak ada yang ngarai, piye mau greget Gus bingung mas saya. Masa langsung greget piye? Ya gak bisa. saya malah sebenarnya khawatir kalau sampean ke tempat saya itu ada yang senyum-senyum itu loh, saya nggak itu. Masya Allah. Katanya Gus Herman ganteng kok. Berarti Kapan? Enggak. alah, bilang enggak. Nanti beliau datang tak ajak ribut malah. Enggak. Serius saya. Nanti dihalang nanti. Jangan gitu nanti dihalang nanti. Iya. Jangan Jadi makan beliau aja ini mati aja. sebenarnya dari dulu enggak lah, saya tetap pengen apa namanya ada gregetnya lah. Karena kan kita sudah jelas kita ini di dunia media sosial. Yang terpenting disampaikan tuntunannya, yang terpenting disampaikan edukasinya itu aja. Gus Herman ini terlalu apa adanya loh. Ya jujur aja nggak kayak saya. Beliau ini terlalu apa ya apa adanya gitu loh. Ya mana bisa. Mana daya tariknya terus gimana? Sekali-kali Gus Herman itu naik ke pohon terus terbang gitu loh. Kayaknya kalau masalah itu harus belajar sama saya kayaknya. Nanti mau saya ajak naik ke gunung terus loncat dari gunung gitu nanti. Serius? Ya resiko gelundung-gelundung. Ayo guys. Ini ada lurah pondok. Ya apa namanya ini? Siapa namanya? Oh, Khalil. Ya ini juga dari Madura. Madura mana? Madura Madura mana? Sini Madura ya, mana? sini. Madura Ini mana? ngobrol dulu sama Gus Herman nih. Ini. Enggak lah. Ayo sini. Madura mana? Nih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Engki. Abdinya dari Madura juga, Gus. Madura kemah. Madura Pamekasan, Akor, Semak Sarang Tebetah. Tebetah. Akor. Angki Tebetah kan di sana akor juga, Gus. Makai Sarawi. Kenal. Makai Sarawi. Rasini. Angki Rasini. Alen Ragopur, Pakpak. Mantona Kebakir. Angki leres kan? Kenal sampean. Angki Abdina alumni Temboran Sarang Penyu. Oh. Penyanyar Tebetah Angki. Wes.
Turun penonton saya. Gara-gara ganti orang. Ah, ya. Yo tadi 3.000 tinggal 2.000. Orang-orang tuh sukanya bully saya kalau sampean nggak berani nanti. Takut sampean ngaji tasrif, dia pergi. Saya kan nggak bisa ngaji, jadi bully saya nggak apa-apa. Walau bully Yai Khalil nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dari bos. Ye. Tumben Asirama Putra Lita Saktia. Asirama dan Madara kompak orang. Saya tuh gak kompak, saya itu orangnya tuh gak kompak. Maksudnya itu gak Kalau kompak berdua itu live dari bisa terasa di kampung sendiri ya, makanya itu. Saya nggak ngerti bahasa Madura, dia berdua ngomong Madura. Bingung saya. apa sih yang dibahas tadi itu beliau berkata bahwasanya beliau dari Madura Pemekasan, pondok pesantren. Nah, ya saya bilang kenal nggak sama Kiai Bulan? Beliau berkata bahwasanya kenal. Oh ya udah kalau kenal, berarti kalau beliau kenal kan, saya kan hanya ingin tahu. Kalau saya sih insya Allah Kiai Madura insya Allah nih ya, insya Allah loh ya. Banyak yang kenal, banyak yang tahu. Kalau Kiai yang ada di YouTube, kenal nggak? Apa itu? Apa? Kiai Samsudin. Kiai Samsudin. Udah nggak usah lama-lama, cepat datangin yang namanya Samsudin. Siap. Insya Allah bakal anak datang. Insya Allah bakal anak datang. Tapi gak bisa lama-lama. Yang terpenting karena saya harapkan untuk takutnya hari mana itu kangen Gus kayak gitu. Makanya gak bisa lama-lama. Takutnya hari mana itu kangen. Satu minggu aja. Ya 1 mingguan lah. Ya kurang lebih 1 mingguan lah. Kurang lebih 1 mingguan. Mungkin aja dikasih bonus. Pulang-pulangnya aku kasih HP. Masa tahu rezekinya anak soleh. Kan kayak gitu Gus. Kan masa tahu. Kan masa tahu sama yang ngundang ya, termasuk sama yang ngundang saya ini termasuk kan hawasul hawas Gus. Khusus dari yang khusus. Berarti kalau khusus dari yang khusus ini kan pulang-pulangnya udah bisa kasih bonus nih. Insya Allah. Insya Allah saya cuma orang satu. Yang terus. Naik nggak bisa kalau naik, kalau PK gini naik nggak bisa. Dia blogi kayaknya di Banyuanyar Gus. Nggak tahu saya. Ini penak rukun nggak kayak adik-adik. Ini penak rukun nggak kayak adik-adik. Ini ada yang bilang nih, enak nih rukun, nggak kayak adik-adik. Saya mah sukanya yang berantem, bukan yang rukun. Iya, karena orang itu lebih suka ada yang bully saya. Kalau yang rukun sama saya nanti kecil, kurang seru. Kan lain, berhadapan sama di medsos kan lain. Kalau berhadapan itu karang, kalau di medsos kan kalem aja kayak gitu. Kebalik. Nanti saya pengen dirubah mindsetnya. Mindsetnya dirubah nanti. Kalau kayak gitu, wah. Buat apa tau ke medsos
Berantem kan buat apa? Mendingan kamu berantem itu yang afdol. Siap. Itu yang Kapan afdol. ke Kamu Hawaii, baru Gus? berantem Siap. mencontohkan hal yang baik aja di medsos. Tapi kalau bertemu, Siap. please. Wah, berarti saya harus persiapan ini. Nanti malam ini harus wirid 10.000 kali nih. Datangnya orang Madura. Datangan orang Madura. Jedar ini nanti. Yo. Berarti harus istirahat dulu ini. Sabar aja, Gus. Iya. Alhamdulillah. Mun kula sik mesem termasuk kula nikah locoh maksudnya kisah apa hiburan mun kula sik mesem. Tetap jadi rendah hati Gus yang ganteng. Oh tenan. Saya punya ajian itu kok. Oh tenan. Kasih sop. Bang Boi nggih matur suwun. Herdian, Erwin, ayo apapun yang pengen lakukan jika Allah mengenai dirimu dan yang dia. Ayo Herdian, Erwin. Player Bakal ketemu share. orang Madura, wedi aku. Wedi aku tenan. Makasih mawarnya. Etokol gini kak. Oleh sampai ke Rahauji. Selalu semua orang dari Lombok, Gus. Salam juga saudaraku yang ada di Lombok, semoga sehat selalu. Satu kali ini ya. Sama WA ya. Siap. Siap. Siapa yang punya ilmu coba sama orang Kalimantan. Siapa yang punya ilmu coba sama orang Kalimantan. Jangan bawa suku. Dulu saya pernah diundang oleh komandan Polda Jatim namanya Pak Zamani. Orang Kalimantan Sintang. Orang Kalimantan Sintang itu 1 minggu. Saya pun berhasil di sono kak. Kakak tanya komandan Polda namanya Pak Zamani. Itu orang Kalimantan Sintang. Terus saya pulang. Diundang dalam acara apa? Saya diundang pengobatan Gus, pengobatan massal. Pengobatan massal. Di Kalimantan mana? Di Kalimantan Sintang. Kalimantan Sintang. Itu Polda Zamani, Pak Zamani. 1 minggu tuh Gus. Yaitu ya alhamdulillah saya berhasil. Itu saya berangkat cuma orang tua. Orang Madura ya. Assalamualaikum ya Allah. Dan macam-macam sama orang Madura. Isinya ucapan semua. Kulihat televisi isinya ucapan semua kebanyakan. Hadir dari Madura, hadir juga. Hayamudin. Kenapa nggak suka? Nggak apa-apa nggak suka. Tonton aja yang penting nonton. Iya komentarin lu. Hayamudin kenapa nggak suka? Nggak suka tonton aja. Yang penting buat tonton aku demen kok. Jangan sebut nama suku dari semua bangsa ciptaan Allah. Yuk. Ayo guys. 11 menit ya. 11 menit. 1 menit nih, geng. 1 menit, geng. Tahu ya, Mas. Besok live lagi sama saya, Gus. Yang lebih itu. Nanti WA dulu terus besok live lagi sama saya. Live TikTok. Iya. Siap. Besok yang ini nih. Kalau saya kalah nanti tak kasih tunjuk keris saya. Ya. Keris saya tak buntel mori. Yo. Spesial nanti kalau saya kalah sama Gus Herman tak bongkar kerisnya. Ya Allah. Biasa HP cuma 1 nih ya kayak gini nih. Kalau habis di cash, cuma 1. Ya.
Gus kok nggak grepen dukun lagi nanti sama Gus Herman deh gebek dukun nanti. Dukun bayi. Ya udah, besok besok lah mau ya. Pak, saya kan nggak tahu. Kan? Ya wes Gus, lanjut WA dulu. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.